Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Sari. Kami dari kelas 9. Di sini kami berada bersama dengan Kak Siva dan Kak Cahaya untuk sesi wawancara untuk membicarakan tentang SNBP eligible. Nah, baik, langsung saja saya mulai. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi motivasi utama kakak untuk mengikuti SNBP? Terima kasih pertanyaannya. Nah, jadi motivasi kakak untuk mengikuti SNBP itu karena benefit dan keunggulannya itu yang sangat berguna untuk kakak. Jadi sebelum itu kan kita kan fokus di nilai rapor. Nah, nilai rapor itu kalau bisa selalu stabil dan meningkat. Nah, misalnya di semester 1 sampai semester 5 itu selalu meningkat grafiknya, minimal poinnya itu bisa nih ada yang stabil, minimal jangan turun. Stabil itu misalnya kalau ada turun pun misalnya cuma angka belakang aja yang turun, misal 89 di semester 2, di semester 3 87. Nah, cuma turun 2 poin aja itu masih tidak apa-apa. Yang penting angka depannya masih tetap jalan. Terus bagaimana proses persiapan kakak sebelum mengikuti SNBP? Persiapannya itu ya dari semester pertama sampai semester 5 itu nilainya dijaga stabil. Lagi kalau dari kelas 10 ini kan materi dasar. Nah, saran aku perkuat di materi kelas 10 karena itu tuh fondasi dasar buat kelas 11 nanti sampai 12 nanti. Jadi dari kelas 10 usahakan itu kita selalu review materi supaya di kelas 11 itu bisa jaga nilai rapotnya. Soalnya itu juga yang dipelajari cuman lebih dalam lagi. Nah, apa sih kak yang kakak anggap sebagai kunci kesuksesan dalam menghadapi SNBP? Kunci kesuksesan menurut aku konsisten. Jadi kita kan apalagi SMA ini kan ada masa kayak mau nikmati masa SMA kan. Jadi kayak di satu sisi kita tuh kadang masih lama juga nih buat daftar perguruan tinggi, apalagi kayak masih kelas 10 nih masih lama juga. Nah, aku pernah pikir kayak aku pernah pikir kayak gitu loh. Terus di kelas 11 sampai ke 12 nih kayak keteteran, soalnya aku terlalu leha-leha di kelas 10. Jadi saran aku konsisten, jadi nggak mesti apa ya, mesti keras banget tapi ada. Jadi setiap prosesnya itu selalu ada gitu. Nah, Anggapan itu bisa bikin tugas yang diberikan guru sebisa mungkin, kalau tidak ada pekerjaan lain langsung dikerjakan. Jangan bikin tutup, karena semakin menutup itu tingkat kemalasan kita semakin tinggi. Jadi kan semakin banyak tugas yang di depan mata itu semakin malas lah biasanya. Nah, jadi kalau bisa misalnya emang ada waktu dan itu tugas ada tugas langsung dikerjakan. Perlahan aja, tidak terlalu keras juga, itu pasti akan selesai. Jangan Kakak dulu kan ikut ekstrakurikuler Kak. Nah, bagaimana kakak menyeimbangkan antara studi dan kegiatan ekstrakurikuler selama persiapan SNBP? itu dari kita kesadaran masing-masing bisa membagi waktu antara belajar di sekolah dan juga ikut ekstrakurikuler. Jadi itu kan ekstrakurikuler itu biasanya di hari Jumat tuh kakak SNBPN. Nah, itu kita bisa membagi waktu, misalnya di Sabtu Minggu ada waktu istirahat. Tetapi misalnya emang ada tugas diisi sedikit untuk mengerjakan tugas, tapi selebihnya digunakan untuk istirahat. Jadi pembagian waktunya. Nah, baik, pertanyaan terakhir dari saya, apa yang kakak rasakan saat menerima kabar bahwa kakak lolos sebagai SNBP eligible? yang pasti bersyukur, happy, tapi di sisi lain kayak apalagi kan SNBP ini jalurnya bisa disebut kayak belum hoki-hokian. Nah, jadi setinggi apapun nilai kita, apapun prestasi kita kan belum tentu pasti masuk, tapi itu lagi balik lagi ke diri sendiri supaya meyakinkan supaya kita pasti bisa. Tapi kita juga harus punya backingan di SNBP. Jadi kalau sudah masuk SNBP itu tuh jangan kayak bersenang hati yang berlebihan. Jadi tetap harus nyiapin SNBP juga karena kita kan nggak ada yang tahu, apalagi di sini saingannya juga banyak. Jadi
tidak menutup kemungkinan lolos SNBP, pasti lolos di universitasnya. Baik, Kak. Saya, bagaimana kakak merencanakan untuk menggunakan keberhasilan SNBP ini dalam rencana karir kakak? Dari segi kakak sendiri, kakak kan di SNBP ini sudah memilih jurusan, dan itu kakak berdoa dan berharap bisa masuk di jurusan tersebut. Cuma tidak menutup kemungkinan seperti kata Kak Cahaya tadi, tetap belajar di SNBP karena kan kita tidak tahu bisa lolos atau tidak. Jadi misal nih, amin lolos di SNBP itu kan mudah kan, ibarat kata tuh biayanya juga lebih murah daripada mandiri dan juga banyak manfaat yang kakak dapat di situ. Jadi benefitnya untuk kakak seperti uang kuliahnya itu jauh lebih murah daripada mandiri, dan juga masuk prestasi itu lebih membantu. Tapi di jalur lain pun tetap sama, tidak ada yang berbeda, tetap sama-sama. Terus itu apa hambatan terbesar kakak selama menghadapi SNBP dan bagaimana kakak mengatasi? Hambatan terbesar tuh kalau aku dari pribadi antara menikmati masa muda sama menyiapkan masa depan. Di satu sisi kayak mau nikmati nih masa-masa SMA tuh gimana, tapi di sisi lain kayak harus menyiapkan juga kan. Jadi aku sempat terlalu menikmati masa muda, jadi di kelas 12 ini keteteran, jadi itu hambatan aku. Itu bagaimana kakak mengelola waktu kakak saat mempersiapkan SNBP dengan tugas dan tanggung jawab lainnya? Kakak sendiri tadi bisa membagi waktu, bisa membedakan yang mana yang diprioritaskan terlebih dahulu dan yang dikesampingkan. Jadi yang kita prioritaskan lebih dahulu ini yang lebih penting. Jadi misalnya pekerjaan yang jauh lebih penting sudah kita selesaikan, baru kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang lain. Kalau dari aku, kalau yang pulang ke rumah itu kan istirahat dulu, mengerjakan tugas itu paling enggak 1 jam atau 1,5 jam aku menyempatkan buat belajar, buat menyiapkan SNBP itu. Terus itu apa saran atau tips yang ingin kakak berikan kepada adik-adik kelas yang ingin juga bermimpi untuk mengikuti SNBP? Saran aku Soalnya dipersiapkan dari sekarang. Nah, kalian kan masih kelas 10 nih, nah masih awal banget, masih berasa-berasa seperti kata-kata Hai tadi, kuatkan materi kalian di kelas 10. Karena kalau kalian di kelas 10 materinya sudah kuat untuk bisa memasuki pelajaran di kelas 11, dan disitu jauh lebih mudah karena dasarnya itu di kelas 10. terus juga explore diri kalian lebih lagi, karena kan SNBP ini persyaratannya bukan cuma nilai rapet, cuma juga prestasi. Jadi ikutin aja lomba-lomba apapun itu, menang kalah tuh biasa. Jadi soalnya sertifikat atau piagamnya itu bisa mendukung buat kita daftar di SNBP nanti. Oke, pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana kakak merasa SNBP akan mengaruhi perkembangan akademis dan profesional kakak ke depannya? Seperti yang kakak bilang tadi, semua jalur itu maupun jalur SNBP, jalur tes, jalur mandiri itu semua sama. Cuman benefitnya di jalur undangan ini kan lebih besar lah dibanding mandiri. Kan itu kan kita ibarat kata mengeluarkan uang lebih banyak menggunakan tes lebih. Ibarat kata tuh kalau dari segi undangan maupun tes itu kan lebih mudah kan, ibarat kata kalau sudah masuk itu juga memudahkan kita lah. Baik, sekian wawancara dari kami. Terima kasih banyak Kak Siva dan Kak Cahaya. Semoga kali mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.